Crazy in Love, Chapter 28. Hasil dari kegaduhan. Di waktu yang sama, di sekolah berbeda, akhirnya tibalah jam istirahat. Antusias murid-murid merapikan meja, tak sabar meninggalkan kelas. Namun, tidak demikian dengan Mariska, juga Hana. Jika biasanya 3 wedding peach senantiasa bersama, kini serasa ada yang kurang dari mereka. Hana juga Mariska nampak tak seceria seperti biasanya di sepanjang langkah kaki mereka berjalan. "Mer, sampai kapan Zara nggak masuk sekolah ya?" kata Hana sembari berjalan ke arah kantin yang berada di lantai 1. "Entahlah, ponselnya juga nggak aktif," sahut Mariska. Perbincangan itu terus mengantar keduanya mencapai kantin sekolah. Namun, baru beberapa langkah kaki masuk, bola mata Mariska menangkap keberadaan Raihan. Tak siap beradu tatap dengan Raihan, sikap Mariska mendadak gusar. Hana, kelupaan. Aku ke perpus dulu ya, kamu ikut nggak?" ucapnya. "Aku tunggu di kantin aja deh," sahut Hana. Sudah tanggung pergi, apalagi perut mulai menyanyi. "Oke," sahut Mariska. Lalu cepat-cepat Mariska memisahkan diri. Raihan cukup terusik. Sadar ia jikalau keberadaannya membuat Mariska tak nyaman. Tak seberapa lama dari kepergian Mariska, dengan beralasan ke toilet, Raihan membelah diri dari teman-temannya. Saat telah berhasil menyelinap keluar dari kantin, setengah berlari ia susul Mariska yang berada di lantai paling atas, di perpustakaan maksudnya. "Semoga benar-benar di perpus, bukan alasan doang," gumamnya saat melangkah masuk. Harap senyap membuat Raihan celingak-celinguk mencari keberadaan Mariska. Dari baris buku paling dekat darinya, ia intip lorong rak buku itu hingga ujung. Satu persatu ia perhatikan. Rasanya ini cuma alasan aja, gumam Raihan. Kebingungan mencari, namun ia tak menyerah. Dari deret buku sains, ia berpindah pada lorong buku sastra. Masih menggunakan cara yang sama, ia intip satu persatu lorong buku, hingga tak dinyana bola matanya menangkap keberadaan Mariska di sana. Tersenyumlah Raihan. "Ternyata suka sastra ini anak," gumamnya lagi. Berjalan hati-hati mendekati Mariska, dan tepat kala Mariska hendak menarik buku dari rak, Raihan merapat. Tangannya berlomba meraih buku itu. Sontak Mariska terkaget, menoleh ia. Oh, deg-deg ser rasanya itu jantung mendapati Raihan tak berjarak di samping. Mariska terpaku dalam keterkejutan serta perasaan aneh yang menjalar sekujur tubuh. "Mer," ucap Raihan untuk pertama kali memanggil Mariska demikian. Wah, bak nyanyian cinta. Suara rendah Raihan menggelitik telinga, mengusik dirinya yang tadi marah. Entah apa yang terjadi pada Mariska. Suara itu telah mematikan urat-urat, sampai-sampai buku yang telah digenggam terlepas begitu saja. Refleks cengkeraman tangan Raihan diperkuat. "Mariska," ucap Raihan lagi. Tidak tahu harus bersikap bagaimana, atau lebih benarnya salah tingkah, Mariska malah menundukkan muka. Mundur ia perlahan, meloloskan diri niatnya. Dan untuk kedua kalinya, tangan Raihan bertindak sigap. Ia raih pergelangan tangan Mariska yang hendak kabur. "Mariska, jangan pergi. Aku hanya mau minta maaf ke kamu," ungkap Raihan, jujur serta tulus. "What? Minta maaf?" Oh, tercengang kaget Mariska mendengarnya. Bukan kenapa, Raihan tipikal pribadi yang mustahil meminta maaf, atau dengan kata lain, tidak berkenan menyadari kesalahannya. Itu karena ia selalu menganggap yang lain salah, hanya ia yang benar. Seketika Mariska menoleh, ia beranikan beradu pandang. Ragu-ragu berucaplah ia, "Soal kemarin sudah aku lupakan. Berharap kedepannya kita tak terlibat suatu hal apapun."
Kak Raihan cukup tak menganggapku ada, ucap Mariska, menarik tangannya dari genggaman Raihan. Raihan tak menyerah, serasa ada bujukan. Ia susul Mariska yang telah berlalu barusan, berjalan cepat melewatinya. Ia hadang Mariska. Aku sungguh menyesal atas sikapku, ungkap Raihan memandangi Mariska. Mariska terpaku kebingungan, bingung harus bersikap bagaimana. Entah kenapa, tiba-tiba muncul hasrat pada diri Raihan. Hasrat ingin meraih Mariska. Gatal itu tangan, ingin mendarat di pipi, menciptakan kedekatan, keintiman. Sepertinya Mariska mampu membaca bahasa tubuh Raihan. Mundurlah ia, menjaga jarak. Kalau Kak Raihan bersungguh-sungguh menyesal, maka jangan pernah ganggu aku lagi. Aku ingin hari-hariku tenang, kata Mariska. Berani. Raihan tak berkata apa-apa, hanya terus ia pandangi Mariska. Ia yang dipandang sungguh tak nyaman diri. Setengah tertunduk, Mariska bergerak ke samping, berlalu dari hadapan Raihan maksudnya. Namun apalah bisa diperbuat, lagi-lagi Raihan tak membiarkan ia pergi. Kakak, tegur Mariska. Mariska, ada sesuatu yang terlupakan, kata Raihan, membuat bingung Mariska. Apa? Serunya, melempar tanya dengan raut dipenuhi kebingungan. Bahkan dua alisnya saling terpaut, menciptakan guratan di dahi. Senyum perlahan terukir di wajah Raihan. Lalu perlahan satu tangannya terangkat. Ini, ucapnya, menyodorkan buku tepat ke hadapan Mariska. Oh, spontan, tanpa disadari, Mariska membalas senyum itu. Ya, meski senyum yang diberikan masihlah datar saja. Maaf, bisa beri aku jalan? Kata Mariska setelah mengambil itu buku. Raihan dengan senang hati memberi jalan. Kegaduhan yang dibuat oleh Ima sampai juga pada pihak guru akhirnya. Itu disebabkan vote yang mereka buat sengaja memprovokasi. Di waktu jam pulang, mereka yang terlibat dalam drama kegaduhan itu dipanggil oleh pihak guru. Ima, kita temani ya, kata Nanang, berniat mendampingi. Apa sih? Tunggu aja di luar gerbang. Siapa tahu pasukan Miss Drama Queen itu standby di sana, jawab Ima. Ah, cewek-cewek rame itu mah cuil buat aku, timpal Nanang. Begitu ya, sahut Ima, kemudian berlalu. Hampir bersamaan, Ima lebih dulu menghadap. Selang beberapa detik saja, Santi muncul. Keduanya sama-sama berdiri menghadap guru kesiswaan. Anak zaman sekarang, ada kemudahan akses internet, tapi kurang memanfaatkan dengan benar. Malah jadi ajang bikin gaduh, posting hal-hal kurang guna. Ima, jelaskan pada bapak. Demikian guru itu membuka sesi interogasi sekaligus konseling. Maaf pak, saya hanya ingin mengembalikan nama baik teman saya, Kabir, ungkap Ima. Dahi guru itu rangset, tatkala itu juga mendengar jawaban sekaligus pengakuan Ima. Tetapi cara itu kurang tepat, tidak benar, ucapnya bukan berpihak. Saya mengerti pak, lantas bagaimanakah dengan perbuatan Santi sebelumnya yang menyebarluaskan postingan? Kabir memang tengah dekat dengan anak itu, tapi kami selalu rame-rame ketemunya. Tidak ada tindakan salah yang dia lakukan. Dia juga tidak menyangka anak itu datang ke sekolah dan menyatakan perasaan. Lantas di manakah salahnya Kabir pak? Kata Ima, bicara panjang lebar, dan intinya ia melakukan pembelaan. Guru tersebut nampak serius mendengar pengakuan Ima. Diliriknya Santi yang belum mendapatkan kesempatan bicara. Santi, apa benar akun itu milikmu? Tanya guru tersebut. Dalam hati, sungguh Santi mengumpat marah. Jika tidak di hadapan guru, tak segan ia melabrak Ima. Itu tidak benar pak, sahut Santi, nekat berbohong. Bohong pak, itu miliknya. Bapak bisa mengeceknya secara langsung, bantah Ima, langsung menyahut. Tak ayal ia pun mendapat teguran. Guru itu meminta Ima bersikap lebih sopan. Akan tetapi bukan berarti ia tidak mendengarkan usulan Ima barusan.
bertujuan mencari kebenaran serta menyelesaikan pertikaian. Santi pun diminta menyerahkan ponsel. Santi tak terima. Dengan berbagai alasan ia menghindari. Meski pada akhirnya ia kehabisan bantahan, dengan berat hati ia serahkan ponsel itu. "Rasain kamu," umpat Ima di hati, menyeringai puas ia. Berbanding terbalik, Santi malah ketar-ketir, khawatir kebohongannya terbongkar meski ia yakin telah keluar dari akun tersebut. "Ini akun yang kamu gunakan?" tanya guru tersebut, menunjukkan layar ponsel yang tengah masuk di beranda akun. "Iya Pak," kata Santi sembari mengangguk. Cukup lega ia, setidaknya ia mengira kini posisinya aman. Ima di samping bukan main geramnya. Otaknya bekerja keras, bagaimana bisa membongkar kedok Santi. Kemenangan di tangan Santi sepertinya. Guru itu tak menemukan riwayat apa-apa. Ya, itu karena semua bekas telah ia hapus. Juga, ia tipikal pribadi yang tak mudah berbagi dengan yang lain. "Ima, sepertinya ini kesalahpahaman dan tetap apa yang telah kamu perbuat itu salah," ucap guru itu, hendak menyodorkan ponsel. Spontan Ima menyahut, walau itu terkesan sama sekali tak sopan. "Maaf Pak, bisakah diperiksa lebih teliti lagi? Bapak bisa keluar dari akun dan kembali login. Siapa tahu ada riwayat login di sana," ujarnya mendadak mendapat ilham. Dan tak jadilah ponsel diserahkan. Nampak guru tersebut tengah mempertimbangkan masukan dari Ima. Mungkin ia berpikir mengapa ia kurang akal, akan tetapi yang pasti guru tersebut melakukan apa yang Ima sampaikan. Jemarinya dengan santai kembali membuka layar ponsel. Sebuah gambar akun ia klik. Kembalilah masuk pada beranda akun tersebut. Namun itu hanya sekejap saja. Dengan cepat jemarinya bergulir pada posisi bawah beranda akun. Kemudian menekan dial logout. Santi bertambah gemetar. Jelas wajahnya terlihat kian pucat. Firasat buruk hinggap mengusik ketenangan. "Santi, lihatlah ini," ucap guru itu menunjuk dengan jelas layar ponsel. Ima menyeringai. Girang ia mendapati 2 akun muncul kala hendak login ulang di beranda ponsel. "Oh, itu nama akun yang mengunggah postingan itu," seru Ima berlagak kaget penuh dramatis. Langsunglah guru itu menoleh, menatap penuh tanya Santi yang setengah tertunduk, seakan tak mau melihat ke layar ponsel. "Santi, ini akun yang sama," ucapnya memancing Santi bicara. Bungkam 1000 bahasa, Santi tak memiliki pembelaan apa-apa. Dan alhasil keduanya mendapatkan hukuman. Ima tetap tak bisa lolos dari apa yang telah diperbuat. Namun sungguh anak itu tak risau, malah terlihat senang. Berbeda cerita dengan Santi, buruklah pamornya di sekolah. Apalagi hukuman yang didapat lebih berat, mungkin hampir sebanding dengan hukuman yang diberikan pada Kabir. Dengan senyum puas melingkar bulat di wajah, Ima keluar. Berjalan agak cepat ia, lantaran tak sabar ingin berbagi. Soal Santi, biarkan saja apa kata dia, gerutu batin Ima. Tak disangka Santi yang menaruh dendam. Ya bagaimana tidak, 2 kali ia dipermalukan oleh Ima. Dengan sengaja ia tak tahu kapan keluar meninggalkan ruang guru. Tiba-tiba sudah berada di gerbang sekolah, menjulurkan kaki tepat kala Ima melintas. Tak ayal Ima tersandung jatuh. "Ima!" teriak Nanang, tak sengaja menyaksikan adegan tersebut. Berlarilah mereka mencapai Ima. Cewek rubah, apa-apaan sih kamu?" sentak Nanang, hendak membalas, namun masih cukup waras ia untuk bertindak di depan sekolah. "Kenapa? Aku rasa dia pantas menerima. Bahkan ini gak sebanding," sahut Santi, bukannya diam. "Nanang, biarkan saja," kata Ima menegur. Dibantu oleh Ipul, Ima berdiri. Dan saat posisi telah seimbang, dengan tangannya Ima membalas. Ia dorong Santi begitu keras hingga anak itu terpental ke trotoar. "Au!" jerit Santi, kaget juga tak siap. "Ipul, Nanang, ayo pulang,"
ucapnya sambil menyeringai puas, lalu menyeret kedua temannya berlalu dari hadapan Santi.